الله على أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستديعوا بجمال فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولنا البشرى بسعد مستمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المعبد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كيبي نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين
مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا خيط حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واعطنا ما قد سألناه من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله يا الله صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru kita semua, Al-Ustadz Zainal Asikin, Al-Ustadz Nurholis, Al-Ustadz Maskur, dan juga Al-Ustadz Akbari LC, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Kalimanah Purbalingga, yang tentunya marilah sama-sama kita doakan semoga Allah senantiasa berikan guru-guru kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Juga semoga Allah mudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan juga keistiqomahan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengikuti kajian rutin bulanan Sahabat Karim,
tentunya bersama guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC yang kita laksanakan di Masjid Baitul Karim, Dusun Kerete, Desa Siwara, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat khasah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan mengikuti kajian dengan pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawiyah dan juga fikih Safinatun Najah. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Akbari LC. Baik, langsung saja kepada Al-Ustadz Akbari LC dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazna sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadhil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizani hasanatina yawma nalqaka yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai guru kita semua, Al-Ustadz Zainal Asyikin, Al-Ustadz Nur Khalis, Al-Ustadz Mashkur, para hadirin, hadirat, pemirsa, pendengar, sahabat karim dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semuanya dalam keadaan ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dikabulkan segala doa-doa dan hajat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kitab Safinatun Najah. Kita sudah sampai di hadis yang ke-18. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafanallahu bihi bi'ulumihi fid dharain amin al-anqal. An Abi Dzarin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, wa Abi Abdurrahman dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosa, perbuatan salah dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Di nuskha yang lain bahwasanya beliau mengatakan hasanun sahih, hadis hasan sahih. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat,
Abi Dzar dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Dzar ketika beliau disuruh kembali pulang ke kabilahnya Al-Ghifari, ke Ghifar. Dan wasiat kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika beliau ingin diutus ke Yaman. Lah ini wasiat Rasulullah SAW untuk sahabat-sahabat beliau yang paling agung. Sayyidina Mu'adz bin Jabal paling tahunya orang tentang halal dan haram. Begitu juga Sayyidina Abi Dzar. Lah ini takwa ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi. Kemudian wasiatnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Di takwa ini sesuatu yang paling agung, ya. Lah ini bahasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, kapanpun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun. Jadi dimanapun kita berada, jangan sampai kita di masjid bertakwa, di luar masjid tidak bertakwa, di dalam majelis bertakwa, di luar majelis tidak bertakwa. Enggak, yang namanya takwa itu di mana saja kita berada, kapanpun itu, baik itu hari Jumat, bulan Ramadan, ya hari apa saja, kapan saja waktunya. Jangan sampai di hari Jumat kita sholat Jumat, tapi selain hari Jumat kita nggak sholat. Nah ini bukan orang takwa. Jadi kapanpun, di Ramadan kita bertakwa, berpuasa, membaca Al-Quran, sholat malam. Kemudian di luar Ramadan tidak bertakwa. Nah ini bukan, ya. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun itu waktunya, dengan siapapun. Lah kalau lagi ngumpul dengan ustadz, dengan kiai bertakwa. Kalau ngumpul dengan temennya lagi, ikut narkocur lagi, ikut narkoba, karo ngecur, ya. Lah itu namanya bukan bertakwa. Dengan siapapun dan dalam keadaan apapun, baik itu kita lagi senang, susah, keadaan fakir, kaya, miskin. Jangan sampai kita kaya tidak bertakwa, itu kan menggunakan uangnya semaunya, atau miskin tidak bertakwa. Ya, jadi dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, kapanpun, dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Takwa itu apa? Takwa itu secara bahasa bahwasanya kita menjadikan antara kita dengan sesuatu yang kita takuti itu adalah penjagaan. Lah misal kita takut dari harimau atau serigala, maka kita harus menjadikan antara kita dengan harimau harus ada penjagaan, harus ada benteng, harus ada sesuatu yang menghindari itu. Misalkan apa? Misalkan rumah, tembok. Lah kita harus membuat seperti itu. Lah ini namanya takwa. Lah terus bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita harus membuat penjagaan antara kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita tadi membuat rumah dan sebagainya untuk membuat benteng antara kita dengan hewan buas, lah takwa di sini antara kita dengan azabnya Allah, yaitu kita harus apa? Kita harus menjauhi semua keharaman, menjalankan semua kewajiban. Lah itu bentengnya, tamengnya untuk menghalangi antara kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajah, beliau berkata bahwasanya at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut mau bermaksiat, takut dilihat Allah Subhanahu wa taala, takut mau meninggalkan kewajiban, tidak sholat, tidak puasa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwa. Al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, wal qanaah bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit. Jangan sampai kita lagi susah,
lagi tidak ada uang, berani mengambil yang haram. Lah ini jangan sampai. Wal isti'dad liyaumir rahir, ya. Dan bersiap diri untuk hari setelah kematian, ya. Lah berbekal. Lah itu namanya takwa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Dijawab oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab bahwasanya, apakah engkau tidak pernah berjalan di jalan yang dimana di situ ada duri? Oh iya pernah katanya. Terus apa yang engkau lakukan? Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kata Sayyidina Umar, ya saya mengangkat sarung saya dan berhati-hati biar tidak menginjak duri tersebut. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, itu namanya takwa. Lah kalau kita di jalan saja itu ada duri, kita berhati-hati biar kita tidak menginjak duri tersebut. Lah namanya takwa, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus membuat benteng tadi, ya. Dengan cara apa? Tadi menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Lah oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tentang menerangkan keutamaan bertakwa. Lah itu diantara bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah yang benar. Apa kalau kita sudah bertakwa? Yuslih lakum a'malakum, maka amalanmu, pekerjaanmu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Nah ini, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki perbuatan kita, pekerjaan kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, akan kita diberikan kemenangan yang sangat besar. Lah itu kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya kalian menurut Allah Subhanahu wa taala atqakum, paling bertakwanya kalian. Jadi kalau kita bertakwa itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal daripada hambanya, yaitu dari orang-orang yang bertakwa. Adapun yang tidak bertakwa tidak diterimanya oleh amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah itu kalau kita bertakwa kepada Allah, akan selalu ada jalan keluar, akan ada rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untuk dia semua urusannya itu mudah, digampangkan urusannya, semua urusannya orang yang bertakwa itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Innallaha ma'alladzina taqau. Allah bersama orang-orang bertakwa. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzi taqau. Lah ini, wa in minkum illa wariduha, setiap dari kalian itu pasti akan mendatangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu sudah
kepastian dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dari kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang dikatakan bahwasanya, diriwayatkan bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, ada orang yang berjalan melewatinya secepat kilat, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang lari, ada yang merangkak, ada yang tidak bisa jalan. Kemudian di situ ada kail-kail di situ seperti besi, lah itu narik orang yang tidak berjalan tadi. Ya, orang tidak bisa berjalan biasa kena itu. Lah kalau sudah kena kecemplung ya masuk neraka jahanam. Wa in minkum illa waridua, setiap kalian akan mendatangi jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Tapi apa di situ? Tsumma nunajjil ladzi taqau. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan amal perbuatan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni, akan diberikan kemenangan yang besar, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan jalan keluar daripada kemasalahannya, kemudian rizkinya juga dimudahkan, semua urusannya dimudahkan, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan daripada api neraka jahanam nanti di hari kiamat. Nah, ini darajatnya takwa berbeda-beda sesuai dengan imannya. Nah, paling rendahnya bahwasanya orang bertakwa yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini yang pertama, paling rendah. Sekedar dengan imannya, kalau imannya lemah ya berarti darajat takwanya paling enggak dia menjalankan semua perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan menjauhi semua larangan Allah. Ya, ini. Kemudian ada darajat setelahnya lagi yang lebih tinggi lagi, yaitu dia meninggalkan perkara yang subhat. Meninggalkan perkara yang subhat, kemudian melakukan kesunahan. Kesunahan Nabi dilakukan. Lah ini darajat setelahnya. Ada lagi yang lebih warok, yaitu darajat yang lebih atas, namanya darajat warok. Nah, ini jadi dakwah berbeda-beda sesuai dengan keimannya, tapi semuanya itu masuk dalam kategori takwa. Jadi kalau imannya semakin tinggi, ya derajat takwanya semakin tinggi, dia semakin menjauhi kesubhatan, ya nggak mau melakukan yang subhat. Bahasanya dikatakan bahasanya para salafun soleh, mereka banyak meninggalkan kehalalan karena takut jatuh kepada keharuman. Nah, kalau kita haram saja nggak takut ini, ya haram saja tidak takut. Kalau orang-orang soleh dulu yang subhat saja masih takut, ya kemudian juga melakukan kesunahan. Lah yang terakhir adalah darajah waro. La ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada tadi. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah bertakwa, nah ini kan kisahnya Sayyidina Abi Dzar suruh pulang ke kabilahnya Al-Ghifari. Karena Sayyidina Abu Dzar ini masuk Islamnya di awal-awal, ya. Pada waktu itu sahabat pada disiksa sama orang kafir Quraisy. Nah, ini Sayyidina Abu Dzar disuruh untuk kembali ke kabilahnya. Nah, ini wasiatnya Rasulullah SAW untuk Sayyidina Abi Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi kalau orang sudah bertakwa, maka ya tidak masalah dia pindah dari Madinah, dari Mekah ke Ghifar atau dari tempat ke tempat yang lain. Lah ini. Jadi yang penting adalah orang itu bahasanya hidup di dunia ini yang paling penting adalah amal perbuatannya. Bukan dia paling penting tinggal di mana, ya. Kalau dia itu amal perbuatannya baik, amal perbuatannya membuat Allah ridho, menjalankan ke semua kewajibannya,
meninggalkan semua kemungkaran, kemaksiatan, ya maka dia tinggal dimanapun tidak masalah. Baik itu dia tinggal di Mekkah atau di Madinah atau di tempat yang lain. Tetapi kalau orang yang amalannya tidak baik, ya orang amalannya tidak baik, tidak menjalankan kewajiban, tidak sholat, tidak puasa, kemudian melakukan kemungkaran, berjudi, berzina, mabuk-mabukan dan sebagainya. Lah meskipun dia tinggal di tengah-tengah Ka'bah atau tinggal di Mekah ataupun tinggal di Madinah, maka itu ya tidak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Orang yang tinggal di tengah-tengah Ka'bah ataupun di Mekah, tetapi amal perbuatannya tidak membuat Allah ridho, tidak sholat, tidak puasa, lah, maka ini tergantung apa? Tergantung amal perbuatannya. Lah iya kalau dia tinggal di Mekah, di Madinah, tapi amalannya baik, bagus, lah itu lebih bagus. Tapi kalau tinggal di sana tapi amalannya tidak benar, ya salah. Lah begitu juga orang yang tinggal di selain kota Mekah dan Madinah tapi amalannya membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, lah ini bagus. Yang lebih jelek lagi bukan di tempat mulia, amalannya tidak mulia. Lah ini ya tidak bagus sama sekali, ya. Jadi tergantung amalannya. Maka ulama banyak mengatakan bahwasanya mereka takut tinggal di Madinah atau di Mekah lama-lama itu takut. Kenapa? Kalau kita tinggal di tempat yang mulia, tinggal di Madinah, tinggal di Mekah, lah itu adabnya harus semakin meningkat. Adabnya karena di situ di Madinah ada Rasulullah SAW, lah itu adabnya harus ditingkatkan lagi. Lah mereka takut lupa gitu ya, kurang adab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama biasanya takut lama-lama tinggal di Madinah ataupun di Mekah. Yaitu ya takut kurang adab itu, ya. Tempat Arafah. Arafah dengan segala keberkahannya, kemuliaannya, ya. Itu Dr. Buti menceritakan bahwasanya beliau itu dianugerahi bisa pergi haji, kemudian di Arafah, tempat yang sangat penuh berkah, yang mulia di hari Arafah, yang mana sebagian orang itu pada khusyuk beribadah, berzikir, baca Quran, sholat dan sebagainya. Lah ini ada sebagian orang yang sibuk ngonten, ya. Jadi yang lain di hari Arafah sibuk beribadah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Ada sebagian orang malah sibuk pergi ke sana, pergi ke sini, mencari tempat gitu ya. Mencari tempat untuk membuat video, membuat gambar, ya. Lah ini. Jadi meskipun itu di hari Arafah, di tempat yang Arafah, tapi amalannya biasa saja. Lah di saat orang lain semuanya pada khusyuk beribadah, lah maka ini tidak, ya. Nah maka jadi bukan yang paling penting itu hidup di dunia ini adalah tempat, bukan, tetapi apa? Amal perbuatannya, ya. Nah ini bahasanya apakah kan yang penting amal perbuatannya, terus kemudian apakah kita boleh tinggal di negara orang kafir, di negeri orang kafir, ya? Kan yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu tidak boleh. Kenapa? Ya ini alasannya hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, itu kan? Ittaqullah haqqa tuqatihi. Lah kita itu biasanya kalau kita hidup di negara kafir, lah itu biasanya tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Ya karena keadaan masyarakatnya di sana, orangnya banyak orang kafir, kemaksiatan di mana-mana secara terbuka. Lah ini namanya saddud dzara'i', itu ya. Karena kita itu kalau pergi ke negara orang kafir tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka itu tidak boleh. Kenapa? Yang pertama ya mungkin nanti dia akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Meskipun kalau dia itu tidak terjatuh di dalam kemaksiatan, lama-kelamaan kalau kemaksiatan menjadi biasa, itu akan lupa bahwasanya itu maksiat. Mungkin di hari pertama dia melihat kemaksiatan, melihat kekafiran secara terang-terangan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi hari kedua, hari ketiga,
minggu pertama, minggu kedua, setelah itu kemaksiatan, kekafiran, kemungkaran sudah biasa. Jadi sudah tidak merasa lagi bahwasanya ini mungkar. Padahal kan kalau kita melihat kemungkaran, maka kita harus ingkar, gitu kan? Paling rendahnya dengan hati kita. Lah ini ingkar dengan hati saja tidak. Dengan kekafiran, karena sudah melihat kekafiran, kemaksiatan sudah biasa, maka hatinya sudah tidak ingkar lagi. Lah ini maka tidak boleh ya umat Islam pergi ke negara kafir. Kecuali apa? Kecuali untuk jihad, atau untuk belajar kedokteran, atau untuk belajar alat perang, ayo dia belajar nuklir dan sebagainya. Lah itu pun harus dipilih orang yang bertakwa. Ya, itu harus dipilih. Nah ini harus dipilih orang yang bertakwa. Karena ini seakan-akan mau dicemplungkan ke dalam api. Nah ini ya berharap sama seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dicemplungkan ke dalam api tapi keluar dalam keadaan selamat. Nah ini orang yang kita kirim misalkan, lah ini namanya apa? Fardu kifayah. Dia fardu kifayah. Jadi Islam bukan hanya sholat, ngaji saja, bukan. Masalah membuat nuklir, membuat kapal selam dan sebagainya, itu ya, roket dan sebagainya. Lah itu apa? Hukumnya fardu kifayah, itu ya, kedokteran dan sebagainya. Lah perhatian umat Islam itu, bukan berarti tidak perhatian. Cuman kita di saat mengirim misalkan ke sana, lah itu harus yang dicari adalah orang yang bertakwa. Kalau bukan orang bertakwa, ya jangan dikirim, ya nyari orang yang bertakwa. Lah itu pengecualian seperti itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian barisan yang kedua bahasanya wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi iringilah, ikutilah setelah berbuat dosa, setelah berbuat kesalahan, setelah berbuat maksiat, ya dosa di sini adalah dosa kecil itu ya. Diiringnya apa? Berbuat baik, berbuat hasanah dia tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa tersebut, dosa kecil tersebut. Jadi ini kabar gembira ya kalau ada orang bermaksiat. Kemudian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penghapus di tangannya. Jadi ada penghapusnya. Kalau ada orang berbuat dosa, maka hitamnya dosa ini akan bisa dihapus. Dengan apa? Lah ini dengan berbuat baik. Ya, wa'bil hasanata tamhuha. Lah ikutilah perbuatan jelek tadi dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik ini akan menghapus dosa tersebut. Lah di sini asayyi'ah di sini apa? Dosa di sini adalah dosa kecil. Asayyi'ah di sini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu biasanya bahasanya az-dzunub. Dia itu dosa besar. Jadi seakan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dosa itu ada dua macam. Ada yang namanya dosa kecil, ada yang namanya dosa besar. Dosa besar seperti apa? Seperti syirik, musyrik, ya, syirik, membunuh, kemudian lari daripada peperangan, sihir, riba, makan hartanya anak yatim, menggunjing, adu domba. Lah itu semuanya dosa-dosa besar. Adapun misalkan seperti dosa kecil, ya ini seperti melihat kepada sesuatu yang haram, lah ini dosa kecil. Tapi jangan mengentengkan dosa kecil, ya. Karena apa? Karena gunung itu terbuat dari batu kerikil, ya. Jadi yang kecil-kecil itu batu kerikil menjadi gunung. Maka yang mengentengkan dosa kecil ya akan besar juga, ya. Barangkali orang yang mengentengkan ya bisa tidak diampuni. Ya di sini jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan bahasanya dosa ada namanya dosa kecil, ada namanya dosa besar. Lah dosa kecil seperti apa? Misalkan contohnya melihat sesuatu yang haram. Melihat sesuatu haram, lah ini dosa kecil. Lah maka cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapusnya dengan berbuat baik. Dengan orang berwudu sempurna gitu ya, kemudian dia pergi ke masjid. Lah itu maka dosa-dosa kecil tadi akan diampuni, ya.
Orang berwudu dari rumah dengan sempurna, kemudian jalan dia ke masjid. Lah itu setiap langkahnya saja menghapuskan dosa-dosa kecil tadi. Kemudian sholawatu di antara sholat ke sholat, di antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu mukaffiratun, yaitu penghapus dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, yaitu harus apa? Adapun dosa besar, yaitu harus dengan taubat. Ya, tadi apa? Sab'al mubiqat, tadi 7 yang menghancurkan, tadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir, membunuh, lari dari peperangan, riba, makan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, hukuman yang ada hadnya, mabuk, mencuri dan sebagainya. Lah itu semuanya dosa besar. Kalau dosa besar tidak cukup hanya dengan melakukan kebaikan, tidak cukup hanya dengan membaca Al-Quran, berzikir, hadir majelis taklim, lah itu tidak cukup, harus disertai dengan taubat. Lah ini taubatnya juga dosanya terbagi lagi menjadi 2 ini. Ada dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dosa hubungannya dengan sesama manusia. Kalau ini dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti minum khamr, ya, dan sebagainya yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya dengan cara dia meninggalkan perbuatan tersebut. Maka ya tidak diterima tobatnya. Orang bertobat astagfirullahaladzim tapi sambil minum khamrnya. Jadi minuman kerasnya sambil diminum, astagfirullahaladzim tubtu ilallah min jami'i dzunub. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, baik itu dosa kecil dan dosa besar. Lah minumannya sambil diminum, itu ya tidak diterima tobatnya. Jadi syaratnya apa? Yang pertama harus ditinggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian apa? Yang kedua harus menyesal. Menyesal, ya Allah, astagfirullahaladzim, dulu saya mabuk-mabukan kayak gitu ya. Harus menyesal. Bukannya bangga, bukan. Ya, ada orang sudah ditutup dosanya, di malam hari dibuka, dia bangga. Saya tadi malam mabok habis 1 kardus misalkan, tapi nggak mabok katanya, itu ya, bangga dengan kemaksiatannya tersebut. Lah itu tidak bisa jadi tidak diterima taubatnya. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Niat di dalam hati, saya berniat bahwasanya saya tidak akan melakukan dosa tersebut. Jadi harus harus ada niat. Lah maka biasa orang yang terjerumus di dalam keharaman, ke perzinahan dan sebagainya, lah maka dia harus meninggalkan itu semuanya, dihapus nomornya dan sebagainya. Lah itu bukan berarti sudah terjerumus berzina, nomornya masih disimpan, masih sering telepon-teleponan, lah bisa terjerumus lagi, ya. Maka ini kalau udah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu syarat bertaubatnya adalah meninggalkan dosa tersebut, kemudian menyesal dan berniat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, kalau hubungannya ini dosanya dengan sesama manusia, ya, selain dia itu harus meninggalkan kemaksiatan tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian menyesal, itu ya. Lah ini ada tambahan yang keempat, yaitu harus minta maaf atau mengembalikan haknya. Misalkan ada seseorang menggunjing orang lain. Lah ini menggunjing orang lain ini dosa besar, wala yaghtab ba'dukum ba'do, ya. Lah ini bahasanya menggunjing termasuk dosa besar. Cara bertobatnya bagaimana? Tidak cukup dengan nangis, bertobat, menyesal meskipun di tengah-tengah Ka'bah keluar air mata darah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampun, tidak cukup. Harus apa? Harus minta maaf. Selain tadi dia meninggalkan gunjingannya tersebut, kemudian tidak mengulanginya lagi, dan menyesal, harus minta maaf. Cuman minta maafnya kalau terang-terangan itu bisa menjadikan fitnah, maka yaitu dengan secara umum saja. Oh, misalkan minta maaf itu ya, yang mohon dimaafkan, minta maaf, barangkali yang namanya orang ada salah di dalam ucapan atau perbuatan, lah minta maafnya secara
secara umum. Begitu juga misalkan kalau yang diambil adalah hartanya orang lain, lewat jalan mencuri, riba, cara berbohong, menipu, ngambil hartanya orang lain dengan cara yang haram. Lah itu tidak cukup dengan tobat yang tadi, harus ada tambahannya. Apa? Harus dikembalikan haknya. Harta orang yang hartanya dicuri harus dikembalikan. Hartanya itu yang dikenai riba, berbohong, berdusta, menipu dan sebagainya harus dikembalikan. Kalau tidak bisa bagaimana? Oh, tidak mampu ini. Kalau tidak mampu karena orangnya tidak ada, itu ya. Lah maka harus disedekahkan. Harus mengeluarkan uang, disedekahkan dengan niat lah ini membayar hak tadi orang yang tadi yang diambil. Ya, tapi dengan catatan kalau orangnya datang, lah uangnya harus dikembalikan. Ya, uangnya harus dikembalikan. Lah ini kalau mengembalikan uang itu secara terang-terangan bisa menjadi fitnah, lah maka mengembalikannya secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan, Pak, Bu, mohon maaf ya, saya pernah mencuri uangnya Bapak atau pernah mencuri uangnya Ibu. Lah ya malah marah ini. Oh, kamu ya, selama ini yang ngambil uang saya, dikira tuyul yang ngambil. Nah ternyata tuyulnya pakai peci ini gitu ya. Lah itu ya, kalau terang-terangan bisa menjadi fitnah. Bagaimana? Mengembalikannya secara sembunyi-sembunyi. Tetapi harus tetap dikembalikan. Ini wajib ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Harus minta maaf. Ya tadi minta diikhlaskan. Kalau orang tersebut tidak memaafkan, ya maka tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Lah itu yang pertama. Ya, jadi dosa ada dua, dosa yang kecil, dosa yang besar. Dosa yang kecil kalau dientengkan ya bisa menjadi dosa besar. Nah ini jangan mengentengkan dosa. Al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu, dosa-dosa bisa menghantarkan seseorang kepada kekafiran. Iya, pertama mungkin ini cuman makruh gitu kan, nggak wajib. Ini cuman sunnah, nggak wajib. Pertama ngentengin ke kemakruhan, ngentengin kesunahan. Kalau orang biasa mengentengin kesunahan, mengentengin kemakruhan, lama-lama dia bisa meninggalkan kewajiban. Nah kalau orang sudah biasa melakukan dosa, lama-lama bisa bisa sampai ke derajat kafir. Ya, jadi jangan biasa mengentengkan meski itu dosa kecil. Al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu bisa mengantarkan kepada kekafiran, ya. Bisa jadi orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara kemaksiatannya. Kalau orang selalu maksiat, lah itu biasa mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Maka jangan dientengkan. Nah itu dosa menjadi dua, ada dosa kecil, dosa besar. Dosa besar harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kecil ya cukup dengan berbuat baik, sholat, membaca Quran, infak, sedekah ya dan sebagainya. Dengan perbuatan baik, lah itu bisa menghapus dosa kecil. Apakah hanya sebatas berbuat baik saja untuk menghapus dosa kecil tadi? Ya, jawabannya adalah tidak, ya karena ada hadis lain bahwasanya disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu. Ma yusibul muslim, yang ditimpa oleh seorang muslim daripada musibah, ya musibah apa saja, dagang rugi, musibah apa saja, semua musibah itu ya, lah itu bisa menghapuskan dosa. Ma yusibul muslima min nasobin, yang ditimpa kepada orang Islam dari lelah, kecapean, pagi kerja, malam ini capek, lah ini capeknya ini sebab dosa-dosanya diampuni. Tapi ya kerjanya sesuatu yang halal gitu ya, bukan pekerjaannya haram. Pekerjaannya mencuri, capek, masa malam mau diampuni dosa? Ya enggak itu ya. Jadi pekerjaannya yang halal.
Lah itu kalau ada seorang suami dia di siang hari capek bekerja, kemudian malam itu kecapean, lah itu dia bermalam itu dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin, ditimpa rasa sakit ya, lah itu diampuni dosanya. Wala hamin, rasa kekhawatiran, wala huznin, rasa kesedihan, merasa sedih ya, wala adza, mendapatkan gangguan, dibully, dicaci maki, digunjing dan sebagainya, lah itu bisa menghapuskan dosa. Wala adza wala ghammin, rasa gelisah, hatta syaukati, sampai duri yang ditimpanya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah ampuni segala dosa-dosanya ya. Jadi ini penghapus dosa kecil ada dua macam. Yang pertama bahwasanya penghapusnya adalah berbuat baik ya, pergi ke masjid, berwudu dengan sempurna, sholat. Lah kan sholat kata Rasulullah, apa pendapatmu jika di depan rumahmu ada sungai yang mengalir, kemudian engkau mandi 5 kali dalam satu hari, apakah akan ada tersisa kotoran? Ya enggak ada, dia bersih. Lah begitu juga orang yang sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya akan dibersihkan, akan dihapus. Tapi dosa apa di sini? Dosa kecil itu ya. Lah itu yang pertama, berbuat baik, Jumat ila Jumat, Ramadan ila Ramadan, sholat ke sholat, membaca Al-Quran, berzikir, hadir ke majelis. Lah ini diantaranya hadir di dalam majelis. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah wahai para malaikat bahwasanya saya telah mengampuni dosa-dosa ahlul majlis tersebut, ahlu zikir tersebut. Nah ini dengan hadir majelis, dosa-dosa kita akan diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, yang kedua tadi rasa sakit, rasa lelah ya, rasa sedih, rasa kekhawatiran, tertancap duri ya, dicaci maki orang, mendapatkan gangguan. Lah itu semuanya bisa menjadi sebab penghapus dosa. Ya sakit diantaranya sakit. Mungkin dikira ada orang berbuat maksiat, ya setelah itu dia diberikan sakit. Lah ini dikira azab, bukan. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, itu dengan diberikan sakit, maka dosa-dosanya yang kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu baik. Jadi di dunia dosa kecil sudah diampuni. Nah kalau di dunia tidak diampunin kan ini malah yang bahaya, akan dihukum nanti di akhirat ya. Lah mungkin ada bisikan setan gitu ya. Loh kalau saya melakukan dosa kecil kan gampang, tinggal pergi ke masjid lalu sholat gitu ya, dosanya diampuni. Lah ini enggak, salah itu ya. Nah, jadi orang itu yang bisa diampuni dosanya itu beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi sholat tadi ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan melakukan kebaikan untuk berbuat maksiat gitu ya. Saya hari ini mau baca Qur'an biar apa? Biar besok maksiat lagi. Jadi sudah dibuat jadwal untuk berbuat maksiat. Lah ini bukan ya. Barangkali ini malah ibadahnya tidak diterima. Ada orang pergi setelah wudhu dengan sempurna dari rumah, kemudian pergi ke masjid ya, dengan niat apa? Dengan niat pengen melakukan kemaksiatan lagi. Lah ini barangkali sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ya karena tidak ikhlas. Dia berbuat baik hanya untuk melakukan kemaksiatan. Lah ini salah gitu ya. Jadi untuk siapa? Hadis ini bahwasanya untuk seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kecil, kemudian dia menyadari bahwasanya itu dosa, kemudian ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna as-sayyiati, bahwasanya kebaikan amal baik itu akan menghilangkan amal jelek, akan menghapus dosa. Ingat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan dosa dengan berbuat baik, maka perbuatan baik ini akan menghapusnya. Lah ini ya, tanpa niat untuk bermaksiat lagi gitu ya. Lah maka ini yang dosanya diampuni dengan berbuat baik. Meskipun nanti setelah itu dia
bermaksiat lagi setelah keluar dari rumah misalkan, terpeleset lagi, bermaksiat lagi, tobat lagi, terpeleset lagi, bermaksiat lagi, tobat lagi. Lah ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ibni adamin khoto, semua anak cucu Adam ini adalah berdosa, bersalah. Wa khairul khotoin at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berdosa yaitu orang yang kembali bertobat. Lah itu ya. Jadi kalau berdosa lagi, bertobat lagi tanpa niat, lah ini yang akan diampuni dosanya. Wa atbi'i sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini wasiat yang ketiga bahwasanya wa khaliqin nasa, bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini apa? Akhlak yang baik ini terdiri dari 3 perkara. Yang pertama bahwasanya selalu senyum. Dia kalau bertemu dengan orang senyum, menyapa, assalamualaikum, ahlan, kayak gitu ya. Selalu menyapa, itu ya. Ini selagi tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah misalkan laki-laki dengan perempuan senyum dikira suka dan sebagainya, ada fitnah ya jangan, itu ya. Ini kalau tidak ada fitnah, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ya, atau laki-laki dengan perempuan yang tidak ada fitnah. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan yang ada fitnah ya jangan, itu ya. Nanti senyum laki-laki ke perempuan dikira suka, itu ya. Perempuannya ikut senyum lagi, wah dikira sama-sama suka. Lah ini ada fitnah ya. Enggak, itu ya. Jadi selalu wajahnya itu bersenyum. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Nah, ini akhlak yang baik tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berbuat baik untuk orang lain semampunya. Lah ini akhlak yang baik. Kalau kita melakukan 3-tiganya ini berarti kita sudah menjalankan wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi yang pertama bahasanya wajahnya selalu tersenyum, ketemu orang senyum, assalamualaikum, punten, permisi, mangga, itu ya. Lah itu selalu tersenyum. Kecuali apa? Kecuali kepada orang ahlu bid'ah. Ya. Kalau kepada orang ahlu bid'ah kita jangan tersenyum, ya. Tapi ini bukan karena kebencian, bukan. Ini karena pendidikan, ya. Kalau kita tersenyum seakan-akan kita mendukung kebid'ahan mereka, ya. Lah ini maka ahlu bid'ah pun menyangka kita bahasanya ahlu bid'ah juga, itu kan. Disalamin nggak jawab, assalamualaikum, ngunculuk saja, itu kan. Bahkan mungkin sebagian orang mengira kita ini adalah orang kafir. Kenapa? Orang yang suka ziarah kubur. Sebagian orang beranggapan bahasanya orang yang berziarah kubur itu menyembah kuburan, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah maka dituduh ini adalah orang kafir. Maka jangan heran kalau kita ketemu sama orang gitu ya, mukanya itu sudah datar banget, ya. Enggak ada senyumnya sama sekali. Disapa pun enggak akan jawab, apalagi disalamin. Assalamualaikum, itu ya, enggak jawab. Kenapa? Dia berkeyakinan bahwasanya ini orang kafir dan kita tidak boleh menjawab salamnya orang kafir, itu ya. Lah ada seperti itu ya. Cuman kita di saat ada orang ahlu bid'ah itu ya, misalkan karena ada orang bid'ah ya, diantaranya misalkan ada umat Islam tetapi nggak ada sholat. Jadi rukun Islam cuman 3 itu ya, misalkan syahadat ya, kemudian zakat, kemudian haji misalkan itu, atau puasa gitu ya. Jadi nggak ada sholatnya. Nah ini bid'ah ini ya, bid'ah. Maka ketemu orang ahlu bid'ah tersebut, lah itu jangan tersenyum ya. Tapi bukan karena kebencian, bukan. Karena apa? Karena pendidikan dia, karena pendidikan. Yang kedua apa? Tidak menyakiti orang lain. Nah ini akhlak yang baik itu tidak menyakiti orang lain. Kecuali apa? Ini ada pengecualiannya lagi. Kecuali kalau ada seseorang membunuh ya dengan tanpa hak, ya maka harus dikisos, harus dibunuh lagi. Nah ini kan menyakiti, tetapi menyakiti orang tersebut disyariatkan, ya. Begitu juga kalau ada orang murtad setelah dimintai tobat masuk Islam enggak? Tetap enggak mau, ya maka harus dibunuh, haddan, ya. Ada orang meninggalkan sholat setelah dimintai tobat, lah ini membunuhnya pun harus hakim, harus pemerintah, itu ya, harus presiden atau wakilnya, bukan sembarang orang.
Lah kemudian apa? Ya berbuat baik tadi semampunya. Terus hukumnya bagaimana ini? Tidak menyakiti orang lain hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Berarti kalau kita menyakiti orang lain hukumnya haram, berdusta, berdosa. Duduk menggunjing, wah berarti kita telah menyakiti orang lain. Kita telah melakukan keharaman. Adu domba, kemudian menuduh orang lain berzina, ya, penipuan, kebohongan. Lah itu berarti kita sudah menyakiti orang lain. Lah ini termasuk dosa dia. Lah itu akhlak yang mulia. Banyak bahasanya ma min syai'in yud'u fil mizani asqalu min husnil khuluq, ya, bahasanya tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti diletakkan di timbangan di hari kiamat, ya, timbangan kebaikan selain apa? Selain akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bahwasanya inna sahiba husnil khuluq, banyak orang yang akhlaknya baik, la yablughu bihi darajata sahibi shaum wa shalat. Dia mencapai derajatnya orang yang puasa dan orang yang sholat. Mungkin orangnya mah tidak pernah sholat sunnah, sholat tahajudnya enggak, puasa sunnah juga enggak, itu ya, hanya sholat fardu saja, hanya puasa Ramadan saja, tetapi derajatnya seperti orang yang puasa setiap hari, derajatnya seperti orang yang bangun malam sepanjang malam. Kenapa? Akhlaknya baik bahasanya. Rasulullah juga bersabda bahasanya inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya, ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, lah itu ya, biar apa? Biar hati kita bersih. Kalau hati kita bersih apa? Akhlaknya juga baik. Allah memerintahkan kita puasa agar kita bertakwa. Allah memerintahkan haji agar kita juga bertakwa. Wa khairu zadi taqwa, dia. Lah itu semuanya agar kita bertakwa. Lah kalau hatinya sudah bersih, maka hilang kebencian kepada orang lain, ya, rasa sombong, rasa iri, rasa dengki, rasa ujub, hilang semuanya, ya. Nah, maka kalau ada orang setiap hari sholat misalkan, setiap hari sholat malam, setiap malam sholat malam, setiap hari puasa sunnah gitu ya, setiap bulan umroh mungkin. Tetapi kalau ada orang seperti itu kok masih mencaci orang lain, membenci orang lain, akhlaknya masih belum bagus, ya, belum baik, lah ini jangan-jangan sholatnya tidak diterima. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Karena sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Lah di saat orang itu sholatnya belum mencegah dia dari perbuatan mungkar, lah ini barangkali sholatnya belum diterima, ya. Kalau orang itu kalau orang sholatnya itu diterima, maka akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seseorang sudah tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, hatinya akan bersih. Kalau orang hatinya bersih, lah itu akhlaknya juga menjadi baik, ya. Jadi ini wasiatnya Rasulullah SAW, ya, untuk Sayyidina Mu'adz dan Abi Dzar dan untuk semua umat, ya, semua orang. Ittaqillah haitsumma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada, kapanpun, dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Takwa seperti itu. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setelah berbuat dosa, yaitu dengan berbuat baik, sedekah dan sebagainya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan selalu tersenyum, tidak menggunjing, tidak berdusta dan sebagainya, ya. Kemudian berbuat baik semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita Ustadz Akbari LC atas materi yang sudah disampaikan. Baik, selanjutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz mau bertanya,
orang tua saya sudah meninggal Ustadz. Sedangkan dulu orang tua saya menghibahi saya sebidang tanah. Akan tetapi sampai beliau meninggal, tanah tersebut tidak dibalik nama menjadi nama saya. Jadi di sertifikat masih milik orang tua. Pertanyaannya, apakah tanah ini menjadi hak ahli waris yang harus dibagi dengan saudara kami, atau tetap menjadi milik saya karena sudah dihibahkan kepada saya sewaktu orang tua masih hidup? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hibah itu adalah memberikan kepemilikan kepada orang lain secara suka-suka, bukan secara kewajiban. Kewajiban kan zakat gitu ya. Ini mah bukan kewajiban, secara suka-suka tatawwu itu ya. Fi hayatihi, dalam keadaan dia hidup. Jadi kalau ada orang dalam keadaan dia hidup memberikan hartanya kepada orang lain, lalu diterima itu ya. Nah ini ya, misalkan wahab tuka hadzal kitab, saya memberikan hibah kitab ini itu ya. Qabil tuh saya terima, harus ada lafadz gitu ya. Lah itu ya sudah menjadi miliknya dia. Ya, sudah menjadi miliknya dia. Lah ini namanya hibah, pemberian di saat orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal ya namanya wasiat atau waris. Hartanya dibagi setelah orangnya meninggal, namanya wasiat atau waris. Tapi saat orangnya masih hidup, ini namanya hibah ya. Jadi hibah itu ya boleh seseorang ya, ini milik saya ya boleh, mau saya kasihkan ke siapa saja ya boleh. Ya itu dalam segi hukumnya. Cuman di dalam segi akhlak bahwasanya kayak tadi kan, jadi setiap masalah itu ada namanya hukum halal haram gitu ya. Boleh tidak boleh, sah atau tidak sah, ada namanya warok ya, ada namanya akhlak. Kalau secara hukum ya ada orang tua mengasihkan tanahnya kepada anaknya ya sudah diterima ya, ini sudah menjadi haknya anaknya. Misalkan emak hanya ngasih ke kita gitu ya. Nah ini ya sudah, tanah tersebut menjadi hak kita itu ya, bukan haknya saudara ya, baik itu laki-laki atau perempuan. Sudah menjadi hak kita karena diberikan kepada kita ya. Cuman di sini ada akhlak ya. Nah, kalau di sini orang tua tersebut memberikannya itu karena sebab, jadi kan orang tua harus adil gitu kan. Kata Rasulullah, ada orang memberikan anaknya misalkan pemberian tanah, yang kata Rasulullah yang lain dikasih enggak gitu kan. Lah ya enggak, harus adil. Sebagai orang tua ya harus adil. Lah kalau orang tersebut memberikan tanahnya kepada anak tersebut dengan sebab, ya maka ini bukan sesuatu yang zalim. Sebabnya apa? Sebabnya misalkan anak ini tinggal dengan orang tua tersebut. Jadi kalau orang tuanya sudah tua, dan nanti yang ngurusin anak tersebut, maka anak ini dikasih tanah, yang lain tidak dikasih tanah, ya enggak zalim. Ini ada sebabnya. Atau sebabnya anak ini sakit gitu tuh, butuh uang untuk berobat, akhirnya dikasih uang, yang lain tidak, ada sebabnya ya. Atau sebabnya yang ini fakir, anak ini fakir, yang lain sudah pada mampu, sudah kaya, ada sebabnya ya. Yang lain ini sudah sukses ya, dan ini belum gitu ya, ada sebabnya. Yang lain kakak-kakaknya sudah menikah, ini belum menikah, maka ini yang dikasih, ada sebabnya. Nah ini makanya sah dan tidak zalim gitu ya. Tetapi di saat orang tua ngasih tanpa ada sebab gitu ya, sebabnya karena seneng tok, cinta tok ke anak yang pertama, ke anak yang lain kurang gitu ya. Jadi anak yang pertama dikasih, ya tetap sah menjadi haknya anak tersebut, cuman ya orang tuanya zalim gitu ya. Itu sebagai orang tua. Tapi kita sebagai anak jangan berburuk sangka dulu ya. Barangkali orang tua ngasih anak tersebut sekarang, sama kita juga pengen dikasih, sudah disiapkan gitu ya. Cuman belum sempat dikasih, tetapi misalkan sudah meninggal duluan ya. Lah maka jangan suudzon juga kita menjadi anak. Lah bagaimana kita kalau menjadi orang tua harus adil, jadi anak pun jangan suudzon kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukur atas jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz mengenai keabsahan jual beli. Ketika bertransaksi sebuah barang dagangan, biasanya kita sepakat dengan harga yang sudah ditentukan. Akan tetapi terkadang sesudah akad selesai, ternyata ada kerusakan dagangan tersebut. Apakah boleh memotong harga yang tadi sudah disepakati? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam jual beli ada yang namanya khiyar. Ya, khiyar itu yang memilih antara jual belinya dilanjutkan atau dibatalin. Nah, itu namanya khiyar. Khiyar ini ada 3 macam, ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis ini ya lagi transaksi jual beli. Lah ini ya, meskipun sudah beli, berapa ini disu? 10.000 itu ya, dibayar 10.000 selagi belum berpisah. Lah ini masih ada khiyar. Bisa jadi membatalkan, nggak jadi gitu ya. Lah ini masih ada khiyar, jadi bisa terus membeli ataupun dibatalkan. Sampai kapan? Sampai berpisah. Tadi ya secara adat gitu ya. Kalau orangnya sudah balik badan, sudah menjauh, ya ini berarti ya sudah selesai khiyar majelisnya. Atau memilih untuk lazim, ikhtartu luzum, saya sudah memilih ini sudah dibeli sajalah, kayak gitu ya. Berarti ya sudah jatuh juga khiyar majelis. Yang kedua ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu bisa mensyaratkan sampai 3 hari. Ya, saya beli ini ya disyaratkan sampai 3 hari dulu itu ya. Lanjut apa tidaknya ditunggu sampai 3 hari ya, dengan syarat ini belum gunakan. Kalau sudah dihadiahkan kepada orang lain ataupun dijual, ya sudah lazim jual belinya, sudah pasti itu ya. Kemudian yang ketiga khiyar aib. Khiyar aib ini kita membeli, misalkan beli gelas gitu ya, nyampe di rumah gelasnya pecah gitu dulu, retak gitu kan. Lah, maka ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ini barang tersebut bisa mengurangi gelasnya gitu ya, bisa mengurangi gelasnya. Misalkan contohnya beli kambing buat kurban gitu ya. Beli kambing buat kurban, ternyata pas nyampe di rumah telinganya cacat. Kan nggak boleh dipakai untuk kurban, berarti kambingnya kan yang berkurang gitu ya. Atau mengurangi harganya, barangnya mah nggak berkurang. Beli rumah bagus seperti ini ya, setelah dibeli kok di samping ada pabrik narkoba, misalkan pabrik minuman keras. Nah ini kan bisa mengurangi harga rumah gitu ya, dengan pengurangan yang sangat banyak gitu ya, bukan yang kurangnya sedikit ya, jadi pengurangannya sangat banyak. Kemudian itu terjadi sebelum diterima gitu kan. Nah ini sudah ada aibnya. Kemudian pembelinya nggak tahu. Kalau kita tahu ini ada rusaknya kemudian tetap dibeli, ya nggak ada khiyar aib. Kenapa? Di saat kita tahu tapi tetap dibeli, ya berarti ini menunjukkan kita ridho. Dia nggak boleh dibalikan. Tapi di saat itu semua syarat-syaratnya terpenuhi, lalu pas dibawa pulang kok barangnya rusak, lah maka kita harus boleh mengembalikannya. Lah dengan syarat fauron, harus seketika. Tapi ya ini secara normal gitu ya. Kalau lagi malam-malam masa pengen dibalikin malam-malam, ya nunggu besok gitu ya. Kalau lagi sholat masa pengen dibalikin, ya selesaiin dulu sholatnya. Lagi makan selesaiin dulu makanya baru dibalikan. Oh ini ternyata barangnya cacat gitu ya, harus dikembalikan. Barangnya cacat, kalau ada pedagangnya dikasihkan ke pedagangnya. Kalau nggak ada ya ke pelayannya. Kalau nggak ada harus ada saksi 2 orang. Ini saksikan ya, saya mengembalikan barang ini karena rusak. Ya, kalau nggak ada lagi bagaimana? Ya harus ditunggu sampai pedagangnya ada gitu ya. Lah itu harus langsung, lah harus dikembalikan. Tapi kalau misalkan pengen suluh saja bagaimana? Dameng sajalah. Ini karena gelasnya retak gitu kan, biasanya ini harganya 10.000, jadi diturunin 5.000 bagaimana? Ya kalau sama-sama setuju sih, sama-sama ridho ya nggak masalah itu. Oh iya wis nggak apa-apa wis, karena ini barangnya pecah gitu ya, retak ya dijual 5.000 ya tidak apa-apa. Asalnya kalau kita beli barang kemudian ada aib dengan syarat-syaratnya tadi, itu boleh dikembalikan ya. Nah adapun nanti setelah itu pengen suluh antara pedagang dan pembeli ya nggak masalah. Yang penting sama-sama ridho. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi orang yang ingin meminjam KTP untuk pengajuan bank yang memakai atas nama kita? Sedangkan saya pribadi sedang belajar menjauhi riba, tapi orang itu tidak paham, sudah dijelaskan tapi tidak paham juga, malah dikatain sombong. Katanya yang dosa yang memakainya saja, tetapi menurut hukum Islam yang membantu juga mendapatkan dosa riba itu juga. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipinjemin ya, jangan dipinjemin pakai KTP kita ya. Kalau itu banknya ada ribanya kan berarti kita membantu
riba itu ya, dan membantu kemaksiatan ya ikut bermaksiat ya. Dari segi ya saya bukan saya yang riba gitu kan ya. Ya itu ya saya tidak berdosa dari segi ribanya, tetapi dari segi menolong ribanya itu ya. Nah, maka bagaimana kalau ada sahabat minta tolong tapi kemaksiatan, maka cara yang baik yaitu jangan dikasih gitu ya. Jangan dikasih, syariatnya emang seperti itu. Lah kalau dikasih sudah kita mendapatkan dosa. Kalau misalkan sahabat kita tidak ngebayar ke bank tersebut, ayo atas nama siapa? Atas nama kita yang disuruh bayar ya. Repotnya dua kali ya, repot dunia akhirat itu ya. Maka caranya bagaimana? Dicegah gitu ya. Dibilang sombong ya apa ini orang ini kemaksiatan gitu ya. Lah itu maka biasanya ya orang ya kadang semuanya bermaksiat. Cuma kan sebaik-baik orang yang berdosa itu ya adalah orang yang bertobat itu, yang sadar bahwasanya ini adalah keharuman. Tapi di saat orang itu tidak menyadari itu keharuman, ya susah untuk bertobat ya. Jadi caranya dengan cara tidak dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa ditutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannataka wa na'udzu bika min sakhatika wan narika. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mohon maaf dan doa selalu. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma salam.